Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel yang sama, yaitu CWD Siman Wong Deso. Kali ini akan berbagi pengalaman untuk cara membuat pemanas air mini, dimana pemanas air mini ini disebut mini, yaitu dengan skala kecil, yaitu untuk membuat dalam 1 gelas atau 2 gelas, paling banyak 3 gelas. Dan bagaimana cara membuatnya, bahan-bahan apa aja yang perlu diperlukan, yaitu yang pertama 2 buah lay kabel, yang kedua yaitu 2 buah sendok, ketiga isolasi untuk menutup sambungan-sambungan kabel, dan yang keempat kayu atau bambu untuk memisahkan 2 buah sendoknya nanti. Alat-alat yang perlu digunakan yaitu obeng dan tang. Yang utamanya yaitu steker, itu untuk pengambilan arus dari sumber arusnya. Oke, tonton terus video berikut ini, dan sebelum menonton jangan lupa subscribe di bawah ini, karena subscribe tidak berbayar. Dan yang terutama tekan tanda lonceng. Seandainya Anda telah menekan tanda lonceng, Andalah yang pertama kali untuk mengetahui video-video terbaru dari saya. Simak terus video kali ini. Oke, pertama kita buka steker atau colokan. Kita buka terlebih dahulu karena di dalam ada mempunyai 2 terminal. Nah, inilah dalamnya steker atau colokan. Setelah terbuka, sediakan 2 buah kabel. Yang pertama yaitu kabel warna biru, ujungnya kita kupas, itu adalah sebagai netral, dan yang hitam begitu juga kita kupas ujung kabelnya, itu sebagai api. Dan setelah kita kupas ujung kabel tersebut, kita lilitkan ke terminal steker atau terminal colokan. Begitu juga kabel yang satunya. Setelah kita lilit di terminal steker atau colokan, kita kunci dengan kuat. Begitu juga kedua kabel tersebut. Setelah terpasang semua antara 2 buah lay kabel itu sama terminal steker atau colokan, kembali kita tutup steker tersebut dengan rapi. Sebelum kita masukkan ke steker, kita susun dulu kabel tersebut. Di sini kita menggunakan kabel NYA 1,5 mili. Nah, setelah kita pasang, kita tutup macam sedia kala stekernya. Oke, saksikan terus dan tonton terus video ini. Setelah selesai macam ini, kita lanjut ke ujung kabel yang dari steker itu, kita kupas agak panjang sedikit daripada yang pertama, karena ujung kabel ini itulah yang akan kita lilit ke 2 buah sendok yang tadi atau sendok makan. Nah, sediakan sendok dan isolasi untuk menutup sambungan antara kabel dan sendoknya. Nah, ini cara melilitnya, kita ikuti arah sendok dengan kuat, kita lilit di sendok tersebut. Setelah kita lilit, karena kita mengupasnya agak panjang, jadi lilitan itu ada berapa lilitan. Semakin banyak lilitan kabel yang ada pada sendok, itu semakin bagus. Oke, setelah kita lilit macam gini, kita pastikan betul lilitan tersebut kuat. Untuk itu, setelah lilitan dipastikan kuat,
kita tutup pakai isolasi ban dengan rapi. Tujuannya di sini supaya tidak terhindar yang tidak dimungkinkan. Nah, kita tutup pakai isolasi dengan sangat rapi dan sangat rapat. Kalau bisa kita tutup lilitan tersebut dengan isolasi itu sebaiknya ada 2 lapis atau 3 lapis untuk menutup sendok beserta lilitan kabelnya. Nah, perhatikan di video ini dan tonton terus, jangan di skip. Oke. Setelah kita pastikan isolasi itu kuat dan rapat, kita lanjut ke ujung kabel yang satunya lagi. Sama dalam pengerjaannya, kita lilit ke sendok yang keduanya macam sendok yang pertama. Usahakan sedemikian rupa kuat dan rapi. Oke. Pekerjaannya sama dengan pekerjaan sendok yang pertama untuk sendok kedua. Tahap kedua, setelah selesai sendok dan kabel kita jadikan satu macam gini, kita taruh kayu di antara dua belah sendok tersebut. Kayu ini mempunyai ketebalan berkisar setengah senti atau 3 mili. Kita satukan macam gini, tapi usahakan antara dua buah sendok tersebut jangan sampai menyatu atau belaga. Nah, untuk itu setelah betul-betul dari ujung sampai pangkal sendok tersebut jaraknya sama antara 3 mili, kita tutup dengan isolasi ban yang begitu kuat dan rapat. Usahakan sendok tersebut mempunyai jarak di antara 3 mili atau paling lebar yaitu setengah sentimeter. Setelah kita satukan tersebut, kita tutup dengan isolasi. Itu pekerjaan pembuatan pemanas air telah selesai. Tapi perlu diingat, di sini tidak akan konslet apabila sendok tersebut atau kabel tersebut tidak belaga atau tidak bersatu di dalam sendok satu sama sendok keduanya, karena nantinya sendok tersebut akan kita masukkan ke dalam gelas yang berisi air, dan setelah itu kita masukkan ke sumber arus listrik yang akan menghasilkan sumber panas tersebut pada air. Inilah contoh alatnya yang udah jadi, kita rangkai, dan setelah itu kita masukkan terlebih dahulu sendok kepada air, baru setelah itu kita masukkan steker itu kepada sumber arus listrik. Di sini akan memakan waktu
sekitar 10 atau 15 menit baru air yang di dalam gelas itu sudah mendidih. Tetapi yang perlu kita ingat, selama kita di colokan tersebut jangan sampai menyentuh air atau sendok tersebut, karena di situ berpengaruh dengan tegangan. Air itu adalah sebagai penghantar arus juga. Setelah itu, untuk mencabut setelah mendidihnya, kita cabut terlebih dahulu steker yang menyambung kepada arus tersebut. Setelah kita cabut begini, itu udah aman, terhindar dari arus tersebut. Tapi sendok ini masih terasa panas, jangan sampai kita pegang. Untuk itu air sudah menjadi mendidih dan tinggal kita seduh kopi tersebut untuk menikmati kopi di pagi hari atau saat kita ingin ngopi tanpa ada alat panci atau kompor, tapi kita bisa menggunakan alat pemanas sederhana. Perlu saya ingatkan kembali di sini, bagi yang tidak tahu dengan arus listrik, jangan kita coba, karena di sini sendok dan air adalah sebagai alat penghantar listrik. Karena di video kali ini, tutorial ini untuk bagi yang udah tahu tentang dunia listrik dan cara untuk membuat pemanas yang sederhana tetapi sangat berbahaya bagi yang tidak tahu. Dan untuk lebih jelasnya, kita pasang diagram gambar berikut ini. Dan jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Terima kasih.